Macan tutul. Seekor kucing besar yang hidup di dalam bisu rimba dan sepi savana. Ia jarang terlihat, tapi selalu ada. Seperti bayangan yang menyatu dengan bumi. Ia bergerak dalam diam, memantau, menunggu. Lalu menyerang dengan kekuatan yang tak terduga. Nama ilmiahnya adalah Panthera pardus. Dalam dunia kucing besar, dialah yang paling luas, paling adaptif, dan paling misterius. Tubuhnya adalah perpaduan antara keindahan dan kekuatan. Bulu keemasannya dihiasi bintik hitam. Berbentuk roset, pola yang bukan sekadar hiasan, tapi juga senjata penyamaran. Saat ia berjalan di antara rumputan tinggi atau dedaunan lebat, tubuhnya hampir lenyap dari pandangan. Panjang tubuh macan tutul dewasa bisa mencapai hampir 2 meter. Dengan ekor panjang yang membantu keseimbangan saat melompat atau memanjat. Berat badannya bervariasi. Dari hanya 17 kg pada subspesies kecil di Asia hingga hampir 90 kg pada subspesies besar seperti macan tutul Persia. Tidak seperti singa yang hanya hidup di padang rumput. Atau harimau yang setia pada hutan rimba. Macan tutul mampu bertahan di berbagai jenis habitat. Dari gurun semi kering di Afrika, lembah sungai di India, hutan pegunungan di Himalaya, hingga hutan tropis di Pulau Jawa. Keahliannya beradaptasi membuatnya memiliki jangkauan persebaran paling luas di antara semua kucing besar. Di Afrika, ia menjadi penguasa savana dan hutan lebat. Di Timur Tengah, ia menyusuri lereng pegunungan yang dingin. Di Rusia Timur dan Tiongkok, macan tutul Amur bertahan hidup di tengah musim dingin yang membekukan. Sementara di Indonesia,
Subspesies macan tutul Jawa berjuang mempertahankan eksistensinya di hutan yang semakin menyempit. Macan tutul adalah makhluk soliter. Ia hidup sendiri, menjaga wilayahnya dengan ketat. Betina dan jantan hanya bertemu untuk kawin, lalu berpisah kembali. Setiap individu memiliki wilayah jelajah yang luas, yang ia tandai dengan bau dan cakaran pada batang pohon. Di wilayah itu, ia adalah penguasa tunggal. Malam adalah sekutunya. Sebagian besar macan tutul berburu pada malam hari, memanfaatkan penglihatan tajamnya yang 6 kali lebih baik dari manusia dalam gelap. Langkahnya ringan, hampir tak bersuara. Ia mengendap-endap di balik bayangan, mendekati mangsanya dengan sabar. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Hanya menunggu momen yang tepat. Ketika jarak sudah cukup dekat, ia meledak dengan kecepatan yang mengejutkan. Kakinya yang kuat mendorong tubuhnya ke depan, cakarnya menancap. Rahangnya menggigit tengkuk atau leher mangsa. Dalam sekejap, perburuan berakhir. Macan tutul tidak selalu membunuh mangsa besar. Ia adalah karnivora oportunis. Memakan apapun yang bisa ditangkap, kijang, rusa, babi hutan, monyet, burung, reptil, bahkan ikan. Salah satu kebiasaan unik macan tutul adalah membawa mangsanya ke atas pohon. Tidak ada kucing besar lain yang melakukan ini seefektif dirinya. Dengan kekuatan luar biasa, ia bisa menyeret mangsa yang lebih berat dari tubuhnya sendiri ke dahan tinggi. Di sana, ia makan dengan aman. Jauh dari ancaman singa, hiena, atau pemangsa lain yang suka mencuri makanan. Meski sering berburu sendirian, hubungan antara induk betina dan anak-anaknya penuh kasih sayang. Setelah masa bunting sekitar 3 bulan, seekor betina akan melahirkan 1 hingga 3 anak di tempat tersembunyi, seperti gua, lubang di pohon, atau semak lebat. Anak-anak ini buta dan lemah saat lahir, sepenuhnya bergantung pada induknya. Selama 2 tahun pertama, induk mengajari mereka segalanya: mengintai, mengendap, mengenali bau, mendengarkan bisikan hutan, dan tentu saja, membunuh untuk bertahan hidup. Setelah dewasa, anak-anak itu akan meninggalkan induk mereka dan mulai mencari wilayah sendiri. Perjalanan ini berbahaya. Banyak yang gagal bertahan akibat kelaparan, konflik dengan macan tutul lain, atau serangan manusia. Hanya sedikit yang berhasil menjadi penguasa wilayah baru. Namun, ancaman terbesar macan tutul tidak datang dari alam. Ancaman itu datang dari manusia. Hutan-hutan terus ditebang untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Mangsa alami berkurang, memaksa macan tutul mendekati desa dan memangsa ternak. Konflik pun tak terhindarkan, dan seringkali berakhir dengan kematian sang macan tutul. Perburuan liar juga menjadi momok, baik untuk bulu indahnya maupun untuk bagian tubuh yang digunakan. Dalam pengobatan tradisional di Jawa, populasinya kritis. Jumlahnya diperkirakan hanya ratusan ekor. Mereka dilindungi undang-undang, tapi perlindungan di atas kertas seringkali tak cukup. Tanpa upaya konservasi yang kuat, macan tutul Jawa bisa menyusul nasib harimau Jawa yang sudah punah. Di beberapa wilayah, ada secercah harapan. Taman Nasional, cagar alam, dan hutan lindung menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup mereka. Kamera jebak dan patroli hutan digunakan untuk memantau populasi, sementara program edukasi mengajarkan
masyarakat untuk hidup berdampingan dengan satwa liar. Di Afrika, beberapa proyek konservasi sukses meningkatkan populasi macan tutul lokal. Di Rusia Timur, macan tutul Amur mulai bangkit dari ambang kepunahan berkat perlindungan ketat. Macan tutul bukan sekadar predator. Ia adalah penjaga keseimbangan. Dengan memangsa herbivora berlebih, ia mencegah kerusakan vegetasi dan menjaga kelestarian hutan. Jika ia hilang, dampaknya akan terasa di seluruh rantai makanan, hingga ke manusia. Keindahan macan tutul tak hanya ada pada tubuhnya, tapi juga pada caranya bertahan. Ia telah beradaptasi selama jutaan tahun, melewati zaman es, perubahan iklim, dan persaingan sengit dengan predator lain. Namun kini, tantangan terbesarnya datang dari perubahan yang terlalu cepat akibat ulah manusia. Di hutan yang sepi, di bawah cahaya bulan, seekor macan tutul melangkah pelan di antara pepohonan. Matanya memantulkan cahaya kehijauan, telinganya menangkap setiap suara, dan tubuhnya menyatu dengan bayangan. Disinilah ia berada, di dunia yang telah menjadi miliknya sejak lama. Dan selama masih ada hutan, selama masih ada malam, macan tutul akan terus menjadi penguasa bayang-bayang. Subspesies utama. Beberapa subspesies terkenal. 1. Macan tutul Afrika, P. pardus, paling umum dan tersebar luas. 2. Macan tutul Persia, P. saxicolor, salah satu yang terbesar. 3. Macan tutul salju India, P. fusca, hidup di Himalaya. 4. Macan tutul Jawa, P. melas, endemik Indonesia, sangat terancam punah. 5. Macan tutul Amur, P. orientalis, terancam kritis. Hidup di Rusia Timur dan Tiongkok. 5. Perilaku dan pola hidup. Soliter, hidup sendiri kecuali saat kawin atau induk membesarkan anak. Nokturnal, lebih aktif di malam hari. Meskipun di beberapa daerah juga aktif siang hari. Pemanjat handal, sering menyeret mangsa ke atas pohon untuk menghindari pencuri seperti singa atau hiena. Wilayah kekuasaan, jantan dan betina memiliki teritori yang tumpang tindih, tetapi jarang bertemu. 6. Pola makan. Macan tutul adalah karnivora oportunis, memakan beragam mangsa. Hewan berkuku kecil seperti kijang, rusa, dan babi hutan. Primata, burung, reptil, bahkan ikan. Kadang memangsa hewan ternak jika habitatnya terganggu. 7. Reproduksi. Masa kawin, tidak musiman, bisa sepanjang tahun. Masa bunting, 9105 hari. Jumlah anak, 1-3 ekor per kelahiran. Anak diasuh induk hingga usia 2 tahun sebelum mandiri.